Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku bikin mozzarella nugget. Bahannya apa saja? Mudah sekali ya. Bahannya aku pakai kurang lebih 4 atau teman-teman 4 sampai 5 ya. Pokoknya bahannya, tepungnya tergantung dari berapa mozzarella yang mau dibuat. Ini aku pakai tepung protein tinggi double zero karena aku bikinnya nggak banyak, cuma bekalan buat sekolah aja ya. Jadi cukup 4 sendok makan muncung ya. Seadanya tepung ini ya teman-teman, tinggal 4 sendok ya sudah, aku pakai aja. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh ragi instan, seperempat atau setengah sendok teh garam, dan juga aku pakai 1 butir kuning telur. Siapkan kurang lebih 25 ml air biasa yang udah kita campur dengan susu kental manis. Susu kental manisnya bisa 2 sampai 3 sendok makan aja teman-teman. Jadi airnya air hangat ya, supaya susu kental manisnya lebih larut ke dalam air. Lalu kita aduk-aduk aja seperti ini. Kita campur sampai merata semua, lalu kita diamkan kurang lebih 15 menit ya, supaya resting sebentar dan adonannya lebih mulur aja. Sudah 15 menit kurang lebih, jadi kita siapkan mozzarellanya. Aku pakai mozzarella perfetto ini ya teman-teman. Ini bisa dipakein tusuk sate kalau mau teman-teman ya, tapi kalau nggak pun bisa dipotong seperti ini juga nggak apa-apa ya. Selain mozzarella, teman-teman juga bisa isi dengan keju cheddar, tambah dengan keju spready ya, dibalut dengan keju spready, itu enak juga sama-sama ya. Atau mozzarella saja juga nggak apa-apa ya. Jadi supaya lebih melekat tepungnya itu, adonan tepungnya itu memang harus agak mulur teman-teman. Kalau enggak dia tidak bisa membalut si mozzarellanya ya. Kalau demikian kita juga bantu dengan tangan ya, supaya mozzarellanya ini tercover. Nah teman-teman, kalau pas goreng itu ada kebocoran nggak apa-apa ya, yang penting semuanya kita usahakan terbungkus. Jadi tepungnya diusahakan harus banyak ya membungkusnya, supaya pas digoreng nggak bocor banget. Tapi saya pun juga masih bocor tuh teman-teman ya. Nah ini kita siapkan tepung panir secukupnya aja, lalu kita balutkan ke dalam adonan tepung ini. Ini rasanya ada gurih dan ada manis ya, dari susu kental manis itu ada rasa manisnya. Tepungnya sendiri kalau digoreng dia cepat matang, dengan goreng dengan api kecil aja udah lumayan cepat matang ya, karena tepungnya ini tidak terlalu tebal banget juga ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman susah menggunakan sendok, bisa juga pakai tangan ya, dibantu, karena dia mulur sekali teman-teman. Jadi lebih ngaret gitu ya, agak lengket-lengket nggak apa-apa, karena memang harus seperti ini adonannya biar kita mudah melilitkannya.
Nah, karena ini pun terlalu tipis, khawatir bocor ya, walaupun double masih aja bocor. Nah, ini kita double lagi teman-teman. Kenapa dikasih tepung panir? Biar stabil aja, jadi biar kokoh sedikit, gulungan yang kedua jadi lebih baik ya. Nah, dan ini setelah tepung panir kedua, teman-teman harus taruh di freezer atau di chiller juga nggak apa-apa, paling enggak 3 menit lah ya. Karena kalau mau buru-buru saya nggak simpen dulu tuh teman-teman, nggak simpen sampai 10 menit atau 5 menit, langsung 3 menit saya goreng karena lagi harus bekal sekolah gitu ya. Jadi disarankan teman-teman taruh dulu aja di chiller atau di freezer. Keluarkan ya setelah 3 menit, baru kita benerin lagi bentuknya supaya ketika digoreng dia stabil, tidak belenyek-belenyek ya. Karena kan adonan tepungnya ini tidak terlalu keras, jadi sangat lunak lembek sekali, sangat memungkinkan si gulungan ininya ya melenceng kemana-mana gitu. Jadi harus ditaruh di chiller atau di freezer supaya lebih konsisten. Nah, ini yang sudah saya taruh di freezer atau di chiller teman-teman, 3 menit udah lumayan. Dengan api yang kecil aja kita goreng seperti ini sampai mateng ya. Gorengnya tidak lama, sekitar 3 menit juga ya, karena ini cepat sekali matengnya. Dengan api kecil pun kurang dari 5 menit ya udah matang ya, tergantung apinya teman-teman ya, kompor apinya teman-teman seperti apa. Dan setelah ini juga tuh ya sudah ada yang bocor teman-teman, ini bocor banget tapi nggak terlalu parah kan. Ini saya nggak lama taruh di chillernya ya, jadi seperti ini teman-teman, kurang lebih ya seperti sarang laba-laba ya, sarang spider tuh. Masya Allah enak banget teman-teman, lumayan lah ya buat bekal sekolah anak-anak. Jadi dia lebih semangat untuk makan makanan dari rumah gitu. Oke Bunda, sampai jumpa lagi ya, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih.